Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muamalah Muslimah. Pada sesi kali ini kita akan bahas muamalah iqtisadiyah atau hukum-hukum ekonomi, yang pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang asuransi. Berapa dari teman-teman semua yang sudah terlanjur ikut asuransi, atau bahkan yang mengatakan, Ustazah, asuransi saya syariah kok, begitu ya. Mari kita bahas hukum sebenarnya dari asuransi syariah, atau apakah itu diperbolehkan di dalam Islam. Jadi sebenarnya istilah asuransi kalau dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan istilah kafalah atau doman, gitu ya. Karena di masa Rasulullah SAW juga pernah terjadi ada orang menjamin atas utang orang lain, gitu. Akan tetapi praktek pada masa Rasul sangat berbeda dengan apa yang kita kenal dengan asuransi kali ini. Jadi kalau kita bahas maknanya secara syariat ya, apa itu asuransi atau kafalah atau doman, dia adalah penggabungan atau gathering ya, collecting. Dapat pula berarti iltizam atau kewajiban, begitu. Nah, secara syar'i kafalah atau doman itu adalah menggabungkan tanggungan pihak yang pihak penjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin dalam kewajiban untuk menunaikan hak. Atau bahasa sederhananya, ada seseorang yang datang kepada kita, misalnya dia mengatakan, Ustazah, saya kemarin baru nabrakin motor temen, saya pinjam lalu nggak sengaja nabrak, saya nggak punya uang untuk bisa ganti biaya-biaya kerusakannya. Ustazah mau nggak jamin saya untuk bayarin ke teman saya itu? Nah, itu adalah praktek asuransi. Kalau kita bisa underline, ada 3 pihak ya, berarti pertama adalah orang yang meminta jaminan. Siapa dia? Dia yang punya utang tapi nggak punya uang. Yang kedua adalah kita sebagai penjamin, yang kasihan lah ya dengan akad tabarru atau tolong menolong, pengen jamin dia, oke saya akan bayarin utangmu. Yang ketiga adalah yang menerima jaminan. Siapa? Pemilik motor tadi yang motornya dirusak, yaitu orang yang menerima pembayaran dari kita sebagai bentuk pelunasan utang dari orang yang tidak bisa melunasinya. Jadi minimal ada 3 pihak. Nah, berarti ada beberapa yang harus kita pastikan ketika praktek asuransi itu terjadi. Yang pertama, utangnya sudah jelas, sudah muncul. Ya, sudah muncul, bukan hanya muncul tapi juga sudah sabit, jelas. Jadi sudah ada utang, oh ngerusakin motor, angkanya juga sudah jelas, servisnya berapa, maka itu bisa dijamin. Yang kedua, pihaknya ada 3 ya. Jadi pihaknya ada 3, tadi ada yang meminta dijamin, ada yang menjamin, dan ada yang menerima jaminan. Yang ketiga, yang sangat penting di dalam akad asuransi ini adalah tabarru. Jadi akadnya tolong menolong, bukan dibisniskan. Artinya orang yang meminta kita menjamin utang dia, itu emang dia nggak bisa bayar. Jadi bukan berarti dia bayar premi ke kita atau kamu bayarin utangku nanti kamu tuh bayar. Itu bukan asuransi, gitu ya. Jadi orang yang utang yang muncul ini yang kita mau jamin, memang dia nggak punya uang. Jadi ketika kita membayarkan utang dia, kita nggak minta dia bayar ke kita karena memang dia nggak mampu, begitu. Sekarang apakah praktek asuransi saat ini yang bahkan dengan label syariah itu sesuai dengan asuransi yang terjadi di masa Rasulullah? Ternyata hal paling fundamental yang berbeda itu adalah utangnya belum muncul. Karena asuransi yang terjadi saat ini itu menjanjikan kelak kalau mati akan dapat sekian, kelak kalau kecelakaan akan dapat sekian, kelak kalau rumahnya kebakaran akan dapat sekian, kelak kalau anaknya sekolah akan dapat sekian. Sudah sekolah? Belum. Sudah kecelakaan? Belum. Sudah mati? Tentu saja belum. Berarti yang diberikan oleh asuransi saat ini adalah janji. Itu pertama. Yang kedua, dalam asuransi sekarang cuma ada 2 pihak. Jadi tidak ada nih pihak yang berbeda antar 3 yang tadi seharusnya ada. Siapakah 2 pihak itu? Yang pertama adalah perusahaan asuransi itu sendiri, yang dia bisa dikatakan memberikan jaminan. Tapi terhadap siapa? Terhadap nasabah atau terhadap para orang-orang yang langganan asuransi, tapi dia membayar premi, gitu ya. Jadi misalnya ada seseorang datang kepada pihak asuransi, nanti saya mau mengasuransikan anak saya ini, asuransi pendidikan, saya bayar preminya ke kamu ketika anak saya sudah SMA, kamu kasih balik ke saya ya. Atau saya mau mengasuransikan mobil nih, kalau kecelakaan nanti kamu balikin ke saya. Jadi sebenarnya pihaknya hanya si orang ini yang membayar premi dengan pihak asuransi yang katanya memberikan jaminan. Pihak ketiganya siapa? Belum ada, karena kita nggak bisa tentuin rumah sakitnya yang mana, gitu ya, atau bengkelnya yang mana, kejadiannya juga di tempat yang mana, kita nggak tahu. Berarti pihaknya hanya ada 2. Bahkan sebagian ulama mengatakan pihaknya 1, yaitu siapa? Si perusahaan asuransi ini kan sebenarnya mewakili si nasabah, jadi dia hanya memutar uang si nasabah. Berarti dia sebenarnya wakil dari si nasabah atau pihak yang sama dengan
nasabah yang membayar premi. Dan paling fundamental yang berikutnya selain utangnya belum muncul, para pihaknya hanya ada dua, adalah mereka akadnya bisnis, bukan akad tabarru atau tolong menolong. Karena pihak asuransi yang membayarkan klaim kita setelah kita bayar premi, mereka pasti cari untung kan. Makanya kalau teman-teman ikut asuransi hanya putus di 2 atau 3 tahun pertama, biasanya uangnya habis, nggak balik sama sekali. Ataupun kalau balik mungkin nggak nyampe 10-20%. Kenapa? Karena sebagian besarnya digunakan buat operasional dan mengambil keuntungan, gitu ya. Jadi sangat berbeda dengan kafalah atau doman di masa Rasulullah, di mana itu bentuknya adalah tabarru atau benar-benar tolong menolong karena ada orang yang mau bayar utang tapi utangnya nggak bisa dibayar oleh dia. Jadi bisa jadi asuransi itu memang untuk utang barang gitu ya, ada utang jasa, jaminannya bisa jaminan uang, bisa juga jaminan orang. Yang ini sama sekali nggak sama dengan asuransi yang saat ini ada, bahkan yang katanya berlebar syariah. Jadi pikirkan lagi ya kalau mau ikut asuransi, karena ternyata akad yang sekarang ada tidak sama dengan akad di masa Rasulullah SAW. Sampai jumpa di fikih muamalah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.